Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tapi silahkan rasakan suasana hati ketika akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, ketika mulai daftar umroh hati deg-degan. Bahkan yang namanya umroh paling lama sekitar seminggu lebih. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Jadi koper diambil, dibuka, dimasukin tas, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Ya kan? Mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Ketika mereka tahu kita umroh, kata mereka, awas loh. Kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau di sini tukang nyubit, di sana dicubit. Makanya banyak sekali jamaah Indonesia yang takut berangkat ke Mekah. Kenapa? Takut dibales. Padahal mohon maaf, Allah tidak pernah bayar dosa kontan manusia di muka bumi ini. Ya, tidak pernah tuh satu dosa satu bisul gitu muncul, nggak pernah. Tapi mohon maaf ibu-ibu, dengan doktrin seperti ini ternyata jamaah Indonesia itu gampang diatur. Di Jakarta yang namanya ngantri itu susah, tapi kalau di Mekah, Madinah, Indonesia itu paling gampang diantrikan. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah, Madinah itu senang banget kalau lihat orang Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena orang Indonesia baik-baik. Begitu datang orang Malaysia kata mereka bakhil, datang orang Singapura kata mereka pelit, datang orang Jakarta di mereka bagus. Kenapa? Karena mereka orang Indonesia ini ternyata baik-baik. Padahal di Jakarta aja bisa jadi pelit, begitu sampai Mekah Madinah berubah jadi baik. Kok bisa jadi begitu? Karena ternyata orang tua kita dulu suka doktrin kita. Nanti kalau sudah tua nanti punya rezeki bisa ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Ini kata orang mereka dulu. Bahkan jamaah Allah saking baiknya jamaah Indonesia, ketika dia keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan, dompet dia simpan di kantong belakang, dompetnya hilang. Ngerasa hilang dompetnya, dia pulang ke hotel ketemu ustadznya. Dia ngaku, Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata dia, dompet saya diambil malaikat, katanya. Ustadznya makin bingung, dia nanya lagi, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak kecil diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak, saya mau tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Nah, para jamaah yang Allah, kenapa sih orang mau berangkat umroh malah deg-degan? Karena tidak lain bapak-bapak, setiap orang yang datang ke Mekah itu mengucapkan sunnah, mengucapkan salam. Saya masuk ke ruang ini, saya ucapkan salam, assalamualaikum. Bapak ibu masuk ke tanah haram kota Mekah disunahkan mengucap salam. Salamnya bukan assalamualaikum, salamnya tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, para jamaah rahimakumullah, talbiyah ini ternyata dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada dua. Jawaban pertama, ada kelompok yang datang ke Mekah. Mereka mengucapkan salam, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab, labbaika wa sa'daika. Silahkan sama Allah masuk kebahagiaan batin. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal engkau uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Datang dengan keakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, mulailah perjalanan ini dengan sholat sunnah taubat nanti malam. Nanti malam waktu dini hari berdirilah, bangunlah, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah taubat. Selesai sholat sunnah taubat, Bapak Ibu tambah dengan sholat sunnah hajat. Kenapa sholat sunnah hajat? Karena kita berhajat pada Allah untuk menyelamatkan kita semuanya sampai ke Mekah Madinah. Para jamaah rahimakumullah, sebelum Bapak Ibu berangkat meninggalkan rumah masing-masing besok, tolong sempatkan untuk sholat sunnah safar 2 rakaat. Gimana caranya sholat sunnah safar? Sebelum berangkat, sholi sunnatan lis safari rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama, jamaah rahimakumullah, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan boleh membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa ganti dengan membaca kulhu. Kenapa Bu? Sama aja. Saya tadi ngisi pengajian di Majelis Taklim, itu nenek-nenek nggak apa surat Al-Ikhlas, tapi udah disuruh baca kulhu apa? Nah, jamaah rahimakumullah, besok pesawat kita akan membawa ke Mekah, ke Madinah, ke Dubai, insyaallah EK 357. Bapak Ibu silahkan kumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Di mana? Nggak usah Terminal 3 itu besar. Bapak Ibu silahkan di Terminal 3 ini cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu restoran Sate Khas Senayan, kumpul di depannya. Jadi bukan di dalamnya, hati-hati. Di mana? Di depannya. Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf, Bandara Emirat ini mengharuskan semua penumpang melihat barang yang masuk ke bagasi. Karena itu nanti akan dipanggil satu-satu untuk melihat bagasi dimasukkan. Karena itu jemaah rahimakumullah, kan tas cabin masih ada di rumah. Besok daripada ribet nanti nenteng-nenteng koper di Dubai, mendingan masukkan saja besok, insyaallah. Ya, bagasi kapan tas kabinnya. Insyaallah pesawat akan take off pada jam 17.40. Ibu, Bapak, saya ingatkan 17.40 waktu Indonesia itu belum masuk waktu maghrib. Para jamaah rahimakumullah, tolong jangan sholat maghrib dulu. Lah kok begitu Ustaz? Iya, karena kejadian Pak. Ketika 17.40 kita masuk pesawat, ada jamaah yang sholat di ruang tunggu. Selesai sholat saya tanya, Bapak sholat apa tadi? Maghrib Jakarta belum? Dijawab sama dia, Pak Ustaz, saya sholat maghrib. Lah kok bisa sholat maghrib? Anak SD sebelum masuk waktu bel sekolah udah di kelas 2. Karena itu tolong jangan sholat dulu. Sholatnya tidak usah di pesawat, tapi jamaah takhir nanti ketika Bapak Ibu sampai di Dubai. Gimana caranya jamaah takhir? Begitu sholat maghrib, waktu maghrib datang, Bapak Ibu niat, saya akan menjamak sholat maghrib saya nanti di Dubai.
jam waktu di waktu Isya. Begitu sampai di Dubai, Bapak Ibu boleh sholat maghrib dulu baru kemudian Isya, boleh Isya dulu baru kemudian maghrib. Insya Allah. Ingat 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah Allah, 8 jam Bapak Ibu akan terbang di atas pesawat, turun di Dubai. Saya ingatkan Bapak Ibu, Bandara Dubai itu bandara besar betul, benar-benar besar. Jadi jemaah Allah kalau hilang di situ, aduh, susah nyarinya. Kenapa? Karena bandaranya besar. Bandara Dubai ini Bapak Ibu silent airport. Jadi nggak ada yang teriak, Badung, 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 nggak ada yang Allah. Semuanya diam. Kan itu tolong sesampai di Dubai selalu bersama-sama. Insya Allah akan menampingi Instagram Dani dan Allah selalu bersama-sama. Kemana pun bergerak bareng-bareng. Kenapa? Karena turun dari Dubai di pesawat bisa jadi gate-nya jauh. Habis itu naik kereta ya, naik kereta baru imigrasi jauh. Karena tolong bersama-sama. Kalau mau ke toilet, lapor bareng-bareng ke toiletnya aja. Nah, Pak Bu, selesai imigrasi, Bapak Ibu akan ketemu tas besar kita di konveyor. Pak Bu, maaf, Dubai ini tidak ada porter. Jadi di Dubai ambil koper sendiri, dorong sendiri kopernya keluar. Dan alhamdulillahnya itu kita baru berangkat dari Jakarta, jadi kopernya masih kosong. Coba bayangkan kalau kita ke Mekah dulu, Madinah dulu, baru pulang lewat Dubai jalan-jalan, waduh, udah bercucu, lagi hamil lagi. Nah karena itu ambil sendiri, bawa sendiri, masuk ke bis, insya Allah jam 11 malaman waktu Dubai kita akan sampai. Insya Allah langsung ke hotel istirahat dan nanti akan ada kegiatan di Dubai. Dan baru hari Kamis bapak-bapak ibu-ibu akan terbang dari Dubai menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nah kalau turun di Madinah, selesai imigrasi, koper besar nggak usah dikutak-katik. Insya Allah nanti koper-koper ini akan diangkut oleh porter kita, dibawa ke hotel, dibawa ke bis. Karena itu langsung aja ke bis, tunggu di bis. Kalau koper sudah selesai, baru akan jalan menuju ke hotel di Madinah. Dari bandara menuju ke hotel itu sekitar setengah jaman. Nah Bapak Ibu, selama perjalanan menuju ke hotel ini, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli. Utama Masjid Nabawi sekarang kalau pagi untuk ibu-ibu, ya kan? Malam pun juga sama untuk ibu. Tapi kalau untuk Raudhah itu dibatasi. Dan untuk Raudhah ini ada tasrihnya. Tasrih itu apa? Tasrih itu jemaah Allah surat izin untuk masuk ke Raudhah. Apakah harus pakai aplikasi di handphone? Tidak usah. Gimana dong? Insya Allah nanti RRA akan mengurusnya. Doakan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sehingga dapat tasrihnya. Nah kalau sudah dapat tasrihnya, ditentukan waktunya, tolong ibu-ibu, bapak-bapak tempat waktu untuk kumpul. Kalau disuruh kumpul jam 4 pagi, ya kumpul jam 4 pagi. Kenapa sebabnya tidak kumpul pada waktu itu? Maaf, tidak ada kesempatan yang lain. Nah kalau nanti bapak ibu-ibu sudah sampai di Raudhah, antri kemudian masuk ke Raudhah, apa yang dilaksanakan? 1, lakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Masih punya kesempatan? Tambah lagi sholat sunnah hajat 2 rakaat. Lalu apa? Silahkan doa, silahkan munajat. Inilah tempat mustajab, tempat munajatnya Rasulullah SAW. Saya anjurkan di Raudhah tidak lebih dari 4 rakaat. Kenapa? Sebabnya di belakang antri. Nah, ya Allah, kalau sudah selesai 4 rakaat, bapak-bapak ibu doa, silahkan ibu-ibu maju ke depan, bapak-bapak maju ke depan lewat kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil jalan menuju keluar lewatin kubur Nabi, silahkan ucapkan salamnya. Salamnya bagaimana? Salamnya sama dengan salam Allah pada Rasulullah SAW. Jadi kalau subuh-subuh itu ada sholawatan yang isinya tentang bagaimana salam Allah pada Rasulullah. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta
tahtan nida alaika salam. Salamnya bagaimana? Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari bareng-bareng. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Gak hafal kan Pak? Ya kan? Sakit saya hafal. Para jemaah Allah terus khawatir. Ketika kita lewat kubur Nabi kita Muhammad SAW, cukup ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Para jemaah Allah salam ini dijawabkan Rasulullah. Cuman kuping kita gak dengar. Karena itu, karena saya yakin Rasulullah jawab dengar ucapan kita. Kalau saya, Bapak Ibu, lewat kubur Nabi, saya bicara langsung. Ibu boleh tiru. Gimana? Ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, yang belum pernah mendengar suara engkau. Ya Allah takdirkan terlahir jauh dari tempat engkau, jauh dari masa engkau. Saya datang ke sini ya Rasul, membawa cinta saya kepada engkau, membawa rindu saya kepada engkau. Tolong ya Rasul, terima cinta saya kepada engkau. Lalu kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Adanya keimanan dalam hati saya, yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Adanya cinta pada Rasulullah, yang menjelaskan sosok Nabi pertama kali, ibu dan bapak saya. Masih terngiang dalam benak saya bagaimana cerewet ibu saya nyuruh saya sholat. Bahkan ketika malam sholat, kuping dijewer ibu saya. Sakit ya Allah, tapi saya ridho, saya ikhlas. Susah bangun subuh, bapak datang menciprakan air ke muka saya. Kesel saya Allah pada bapak saya. Tapi sekarang saya ridho, saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, andai orang tua saya ada yang belum sempat datang ke Madinah ini, bukan mereka tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Ya orang tua saya telah tiada, tolong sampaikan salam rindu mereka pada Rasulullah. Izinkan mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Para jemaah Allah, Jumat, ibu-ibu silakan Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah melaksanakan sholat zuhur. Hari Sabtu, insya Allah akan diajak keliling kota Madinah Al-Munawwarah, akan mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mungkin akan datang ke tempat korma. Bapak ibu-ibu, urusan korma selesaikan di Madinah, urusan sejadah selesaikan di Madinah, urusan kerudung bereskan di Madinah. Kenapa nanti di Mekah susah ketemu tukang dagang lagi? Kalau di Madinah mabuk, ibu subuh berangkat ke Mekah, ke masjid, pulang bawa tentengan satu kresek. Zuhur berangkat ke masjid, pulang bawa kresek. 3 hari di Madinah itu penuh semuanya. Di Mekah susah ketemu tukang dagang kayak begitu. Paling nanti pulangnya dari Jeddah. Tapi masalahnya ke Jeddahnya pagi-pagi saja, tengah malam misalnya. Tengah malam kan? Tutup beres, alhamdulillah masih bisa dipakai. Kalau belum beres juga, kata abang aja. Nah, para jemaah Allah, Sabtu, minggunya insya Allah Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz, jam berapa kita tinggalkan kota Madinah? Berangkat menuju Madinah insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur berangkat meninggalkan kota Madinah, pagi ngapain dong? Bu, Pak,
hari Minggu Bapak Ibu siap tinggalkan kota Madinah, tolong sebelum tinggalkan kota Madinah pamitan pagi-paginya. Kalau ada tamu datang ke rumah pulang nggak pamitan, sopan nggak kira-kira? Kita ke Madinah namu sama siapa? Sama Rasulullah. Lah kita pulang nggak pamitan, nggak sopan. Lah masalahnya gimana pamitannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti Ustaz Ramdhani pada subuh akan mengajar untuk salam ke belakang Masjid Nabawi. Selesai salam, bapak ibu-ibu gak usah langsung ke hotel dulu, masuk ke masjid langsung. Apa yang dilaksanakan? Sholat duha. Beres sholat duha, tutup sholatnya dengan sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Habis itu duduk. Apa yang dilakukan? Salam. Salam ke siapa? Ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita bicara, ya Rasul, saya Helmi datang lagi pagi ini. Saya mohon pamit ya Rasul, mau meninggalkan kota Madinah. Sebenarnya saya betah di Madinah ini, tapi waktu jua yang harus memisahkan saya dengan dirimu. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, tolong kalau bisa tiap tahun saya bisa datang ke Madinah. Kalaupun saya nggak bisa datang, ya Allah, tiap tahun, bahkan nanti sampai saya wafat, tolong ketika wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu cara pamitan kepada Rasulullah. Karena itu beres pamitan bapak ibu pulang ke hotel, mandilah di hotel, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu bagaimana? Mandi biasa, cuma niatnya beda. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan basahi, silahkan bersihkan. Kuku yang panjang potong, kumis yang gak rapih rapihkan, jenggot yang gak berantakan rapihkan, bulu-bulu yang lain jemori-jemori yang gak pantas silahkan potong. Kalau bapak ibu-ibu punya minyak wangi, pakaiin minyak wanginya di badan sebanyak mungkin. Beres itu silahkan bapak ibu pergi ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Sholat zuhur berjamaah. Tapi beres sholat zuhur berjamaah, bapak ibu langsung bangun lagi, sholat asar 4 rakaat jamak takdim. Sudah beres, bapak ibu silahkan makan siang. Dan insya Allah ba'da zuhur hari Minggu besok bapak ibu akan tinggalkan kota Madinah setelah makan siang. Ketika berangkat, tolong semuanya sudah pakai baju ihram. Terutama untuk bapak-bapak, saya anjurkan sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan pada bapak-bapak? Karena sering kejadian bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, kita kan di sini pakai baju ihram, tapi kan belum niat ihram. Niat ihramnya kan nanti, Ustaz, katanya 6 kilo dari hotel di Bir Ali. Betul Pak. Terus kata bapak, ini aja Ustaz ya, kan nanti saya di Bir Ali aja dah sempat celana, saya pakai aja dari sini. Saya bilang ya nggak apa-apa Pak. Sampai di Bir Ali dia nggak ketemu saya. Naik ke bis dia lupa nyopot. Nah sampai ke Mekah dia mau Mekah, dia turun dari bis. Saya juga turun dari bis. Bisnya beda. Begitu dia lihat ke belakang, lihat saya turun dari bis. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Baru datang, Ustaz, saya pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dalam. Makanya daripada kejadian begitu, hati-hati bapak-bapak. Besok hari Minggu habis makan siang sudah pakai baju ihram, bapak naik ke bis, Ustaz Ramdhani akan berdiri di pintu bis untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Razia kolor. Nah, para jemaah Allah, insya Allah dari hotel berangkat ke Mekah. 6 km dari hotel bapak ibu akan berhenti di sebuah masjid namanya Masjid Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Silahkan ibu-ibu yang sehat, bapak-bapak yang kuat turun. Sedangkan yang sakit, yang sepuh tidak usah turun. Kenapa yang wajib di Bir Ali bukan sholat tapi niat? Kalau yang kuat sholat, masuk masjid langsung. Sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai itu kembali ke bis. Di bis kita akan niat umrah bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma
umratan. Ada redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati wajib ikrar, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umrah ini, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah, ibu datang ke Ustaz, saya lemes, saya nggak jadi ya umrohnya ya. Gak boleh. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah terucap niat umroh, labbaik Allahumma umratan, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka maaf, dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani, dia tetap disolati, tapi ketika dikafani kepalanya tidak boleh tutup. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang ini, orang yang meninggal dalam keadaan sudah niat ihram, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar besok? Belum siap ya. Nah, para jamaah rahmatullah, kalau sudah niat umrah ini terucap di mulut labbaik Allahumma umratan, terikrar di hati saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka larangan ihram berlaku. Jadi berlakunya mulai dari laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong tutup kepalanya copot. Laki-laki hati-hati. Kadang-kadang pakai kacamata. Kacamatanya ditaruh di sini, Pak. Ada kan? Begini kan. Hati-hati. Kenapa? Kena dam. Karena laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Karena itu besok itu pakai pakai sendal, jangan pakai sepatu. Ustaz, bagaimana kalau saya pakai sendal gunung? Boleh nggak? Boleh. Tapi injak belakangnya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma dua helai, satu disarungkan, satu disendangkan. Ustaz, bagaimana? Kemarin saya ke Tamrin City, sampai di sana ditawari, katanya ini baju ihram untuk, ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi maaf, bayar dam. Lalu bayar dam karena baju ihram dua helai. Kalau pakai itu, perempuan, laki-laki dan perempuan, mohon maaf, perempuan tidak menggunakan tutup muka. Laki-laki boleh pakai tutup muka, perempuan tidak boleh pakai tutup muka. Laki-laki dan perempuan tidak menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok tuh? Bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, balsam, PPO, Apitson? Itu mah bukan wangi tapi bau. Ustaz, bagaimana baju ihram saya di Jakarta di laundry, pas saya pakai masih wangi, boleh nggak pakai? Boleh. Kenapa? Ngasih wanginya sebelum niat. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut, gunting kuku, nyabut kuku, atau bulu yang lainnya. Ustaz, saya tadi kucek-kucek hidung, cabut bulu hidungnya. Bayar dam. Damnya berapa? 1 lembar rambut, kasih fakir miskin, sodakoh, 1 paket makanan. Masalahnya di Mekah nggak ada warteg, jadi nggak ada standarnya. Nggak ada nasi padang, adanya Kentucky. Jadi Kentucky aja, 1 paket Kentucky di Mekah 25 real. Jadi kalau kucek-kucek hidung, cabut bulu hidungnya, sodakoh berapa? 25 real. 20 hidung? 20, kalau 20 hidung? 25. 30 hidung? 25. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang untuk bercukur. Bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tawaf dan sa'i, sebelum tahallul, maka umrohnya batal dan dia harus bayar denda. Dendanya bukan motong kambing tapi motong onta. Hati-hati Bapak Ibu-ibu,
insya Allah akan berangkat menuju ke Mekah 400 km. Perbanyaklah talbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu 400 km ditempuh dalam waktu sekitar 5 jaman. Yang saya ingatkan sekarang antara Madinah ke Mekah itu tidak ada rest area. Rest area antara Madinah ke Mekah sekarang sedang dibongkar. Jadi kalau Bapak Ibu zaman dulu pernah umroh, ada istirahatnya antara Madinah Mekah, sekarang tidak ada istirahat karena rest areanya dibongkar. Ustaz, gimana kalau pengen ke toilet? Gak usah khawatir, insya Allah di bis ada toilet. Kalau enggak urusan toilet zaman takdim di Madinah. Kalau enggak zaman akhir kalau sampai di Mekah yang aku kalau kuat. Karena memang tidak ada toilet. Insya Allah begitu sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel. Hotel Bapak Ibu insya Allah akan ada di Swiss Al-Maqam. Swiss Al-Maqam ini di wilayah Zamzam Tower. Bapak Ibu sampai di hotel jangan mutak-atik koper. Koper insya Allah koper besar akan diatur oleh panitia, diantarkan ke depan kamar masing-masing. Koper cabin, koper kecil silahkan bawa masing-masing. Para jemaah akan makan malam dulu. Baru setelah makan malam, setelah istirahat sejenak, bersih-bersih, akan dibawa ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. NRA untuk tawaf sa'i memfasilitasi Bapak Ibu dengan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar, sehingga doanya bisa kedengeran. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Tapi tolong ini headset bukan souvenir. Allah Rabbiyah Karim, banyak yang hilang. Tolong balikin lagi. Kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz sudah terdengar, maka Bapak Ibu biasa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi sepanjang tawaf cukup amin, amin, amin. Doanya begitu aja. Ngaminin doa Ustaz. 2, boleh juga jemaah rahimahullah matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kemarin jemaah rahimahullah, saya bimbing umroh beberapa minggu yang lalu. Itu jamaahnya semangat ngikutin doa saya. Allahumma, mereka doa Allahumma. Pas putaran ketiga, padat, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Pas keinjek jempol kaki saya, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak Bu, Allahumma, aduh semuanya. Saya nanya, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Ternyata kata dia, Ustaz, saya dengar Ustaz doanya Allahumma. Tenangkan hati, masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan. Mata menatap Ka'bah sambil munajat, ya Allah makasih di bulan Rabiul Awal ini ya Rabb, di bulan kelahiran Nabi ini saya bisa sampai ke kota Mekah, saya bisa melihat rumahmu yang suci. Ya Allah makasih, ya Allah Rabbana, kita ungkapkan rasa terima kasih kita pada Allah. Lalu kalau sudah tenang kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf jemaah Allah mengelilingi Ka'bah. Dan tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan Bapak Ibu punya wudu ketika tawaf. Ustaz gimana kalau batal? Berhenti tawafnya, wudu dulu, balik lagi. Mulai dari putaran berapa tadi kita berhenti? Nggak dari awal, tapi lanjutin. Ibu-ibu orangnya mau Allah, mohon maaf. Di sini harus jujur. Ada kemarin jamaah yang takut ketinggalan rombongan. Akhirnya dia selesai, Ustaz, tadi saya takut ketinggalan rombongan, saya kentut Ustaz, tapi sedikit.
Ya batanya mau rahmatullah gitu kan. Nah Bapak Ibu, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, ya mohon rahmatullah. Ketika kita melewati sudut Hajar Aswad ini, memulai tawafnya, cukup kita angkat tangan sambil mengucap Bismillah Allahu Akbar sama-sama. Lalu kita kecup. Tidak usah kita ngadep Ka'bah dulu, sambil jalan aja Bismillah Allahu Akbar. Dan jangan begini Bismillah Allahu Akbar. Begitu jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari kamu. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya buat bapak-bapak. Kenapa? Karena sekarang yang boleh ke pelataran Ka'bah itu hanya laki-laki yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak yang mau rimahwa pakai baju ihram, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Kiamat sugro yang rimahwa gitu. Dan juga jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Saya masuk masjid, datang bapak-bapak keluar dari masjid. Itu mohon maaf si aki-aki yang keluar ini berantakan bajunya, kancingnya copot semuanya, kantongnya sobek. Saya tanya, bapak habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Dari mana itu tuh? Saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz perjuang ya Ustaz. Udah deket, tiba-tiba orang Mesir desek. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah deket dia, patin dia saya desek. Saya sikut kepalanya, dia mundur. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka sana. Saya ciumin lama betul saat nikmat. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan Hajar Aswad. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Posisi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Tolong jangan belakangin Ka'bah. Ini sekarang zaman selfie. Ketika Bismillah Allahu Akbar langsung ke belakangin Ka'bah sambil foto, contoh. Di-upload, ganti status Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Selama tawaf 7 putaran, sunnahnya baca ini. Kecuali di rukun Yaman. Rukun Yaman itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Pas rukun Yamani kita sunnah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. Kalau sudah beres tawaf Bapak Ibu-ibu, silahkan Bapak Ibu-ibu cari tempat mustajab untuk doa. Mana tempat yang mustajab itu, itulah yang dinamakan multazam. Mana multazam tuh Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah yang namanya multazam. Silahkan Bapak Ibu-ibu berdiri di multazam, doa di situ. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah atau gelayutan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam. Ini tempat yang paling mustajab. Saya kalau bimbing haji ataupun umroh ketika tawaf, selesai tawaf saya pasti bawa jamaah ke multazam. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin mereka doa. Tiba-tiba satu waktu saya lihat ibu-ibu di multazam yang dia sedang doa khusyuk betul, yang dia enggak. Dia justru ngangkat buku begini, ada bukunya. Saya tanya ke ibu-ibu, "Oh, ibu, ini multazam, tempat doa. Ibu doa, Bu, bukan ngangkat-ngangkat buku." Dijawab sama si ibu, "Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Jadi buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya.
Terakhir Pak RT saya ketemu nitip doa ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu pusing desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku, saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya, tolong kok ada yang baca satu-satu, jangan dipraktekin Bu. Kenapa yang ketawa merasa dititipin doa, ya kan? Ibu, bapak dititipin doa, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu, itu amanah. Beres doa di situ, bapak ibu geser, lihat ada makom Ibrahim. Sholatlah, sholat sunnah di sekitar makom Ibrahim ini. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Beres itu apa? Silahkan doa sekitar makom Ibrahim. Sekitar makom Ibrahim tempat mustajab. Apa rukun umroh yang ketiga? Tidak lain yang dilakukan adalah sa'i. Bapak ibu-ibu, sa'i itu antara Safa ke Marwah, jaraknya 400 meter, kalau kali 7 berapa jadinya? 2,8 kilo. Sanggup jalan kaki segitu? Insya Allah. Kalau ibu nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Safa banyak orang yang nawarin untuk mendorong. Silahkan didorong sama orang Arab. Sa'i Safa Marwah, insya Allah sah. Tapi biasanya kalau didorong orang Arab, itu ngedorongnya nggak pakai rem, lompat sana, lari sana, lari sini. Kalau takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2, itu ada skuter. Nah, jemaah Allah, kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Batal wudu, lanjutkan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa menuju ke Marwah. Nah, para jemaah Allah, kalau antara lampu hijau itu sunnah dari kecil. Perempuan tidak disunahkan dari kecil. Kalau udah beres di Marwah, silahkan gunting rambut tahallul yang mau. Siapa yang gunting? Siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri boleh. Setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram pahalanya dia menerima insya Allah 1 rakaat pahalanya 100.000 kali. Dan ibadah terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Natap Ka'bah di Masjidil Haram pahalanya insya Allah yang akan mendapatkan 20 rahmat insya Allah. Bapak ibu-ibu, insya Allah nanti bapak ibu-ibu di Mekah akan diatur untuk ziarah keliling kota Mekah, akan ke Arafah yang tempat prosesi haji, akan ke Muzdalifah, ke Mina, termasuk kalau mau umroh lagi, bapak ibu-ibu, maka niatnya tidak boleh di hotel, tapi harus pergi ke tempat yang ditentukan. Satu yang di tempat itu Ji'rana itu jaraknya 26 kilo dari hotel kita. Makanya NRA memfasilitasi sambil city tour kita akan ke Ji'rana untuk niat umroh di situ. 2 Tanim, jaraknya 7 kilo. Kalau ke sini tidak difasilitasi, silakan kalau mau ke situ, ajak Ustaz Ramdhani. Kalau nggak tahu caranya. Yang ketiga Hudaybiyah jauh juga, sekitar 20 km. Ini tidak difasilitasi. Nah, para jemaah Allah, kalau mau umrah yang kedua ini, sampainya di Ji'rana nanti langsung sholat sunnah ihram dan niat ihram. Sebaiknya bapak-bapak pakai baju ihram dari hotel. Kenapa? Karena jemaah Allah di Ji'rana nanti tidak ada tempat ganti baju. Kalau ibu-ibu mah gampang, baju ihram ibu-ibu begini juga boleh, jemaah Allah. Tidak harus putih-putih. Nah, umrah yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh mengumrahkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrahkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah wafat ataupun sudah uzur. Ustaz, gimana niatnya? Begitu sampai di Ji'rana silakan niat, saya niat umrah untuk simpulan, kita sebutin namanya. Kalau orang tua yang kita umrahkan dan disebutin namanya, bapak ibu mah jelas. Tapi kalau sudah kakek, nenek, tolong sebutkan namanya. Kenapa? Karena kakek ada 2, kakek bapak, kakek ibu. Nenek juga sama. Kalau bapak ibu-ibu niatnya, saya niat umrah untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana kira-kira yang mereka? Enggak bercanda ya Pak Imam, insyaallah. Pak Ustaz, saya mau umrohin lagi, tapi maaf kaki sudah gempor, nggak bisa dia lagi sa'i. Cari orang lain yang amanah, ongkosin dia untuk pergi ke Tanim.
Mumpung di sana, insya Allah jamaah rahimahullah akan lebih nilainya akan lebih banyak. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, nanti kepulangan akan dari Jeddah, dari Mekah akan ke Jeddah terlebih dahulu jamaah rahimahullah, dan insya Allah akan terbang di Dubai. Di Dubai Bapak Ibu mohon maaf hanya transit. Yang saya ingatkan di Dubai nanti ketika kepulangan, tolong Bapak Ibu pakai kacamata kuda di Dubai. Loh, kok pakai kacamata kuda? Karena bandara Dubai itu kayak mall, gede, dan biasanya terminalnya jauh ya saja. Bisa jadi turun di gate 30, nanti terbang di gate 90. Lewatin mall, kanan sel, kiri diskon. Kalau nggak pakai kacamata kuda nyangkut di situ. Padahal bandaranya bandar Selayar Airport, nggak ada yang mau teriak-teriak. Ada tertolong kepulangan dijaga matanya yang mau gitu kan yang nyangkut. Nah para jemaah rahimahullah, insya Allah sampai Jakarta nanti akan mendapatkan air zam-zam 5 liter. Bapak Ibu